Apa kabar? Semoga dalam keadaan baik-baik aja. Dan kali ini adalah karma apa ini, kapan berakhirnya. Kalau kalian sudah cek Z di TikTok, nah Z ada buat versi pendeknya. Dan di situ sih penjelasannya singkat ya. Dan di sini Z akan lebih mendeskripsikan interpretasi dari masing-masing kartu. Oke, so silakan dipilih. Di sini ada 4 pal berdasarkan 4 musim di negara-negara yang selain daripada Indonesia ya. Di luar negara tropis seperti Indonesia. Dari 4 pal ini, pal musim dingin, musim semi, musim panas, dan musim gugur. Ya. Musim dingin itu dari Oktober sampai Februari, musim semi itu dari Maret sampai dengan Mei kurang lebih, kemudian musim panas itu dari Juni sampai dengan Juni, Juli, Agustus ya, kemudian autumn atau musim gugur itu dari September, Oktober, September ya, di antara bulan itu kemudian masuk lagi ke musim dingin. Oke, so dari 3 atau 4 pal ini, 4 musim ini, yang mana yang menarikmu? Dan ini tidak hanya soal asmara, ini bisa soal apa aja. Contohnya, kenapa sih punya adik yang seperti itu? Terus kenapa sih teman saya nggak suka banget sama saya? Kenapa sih kerja selalu menemukan pekerjaan yang tidak disukai? Jadi karma apa sih ini? Dan bagaimana? Bukan bagaimana sih, tapi kapan penyelesaiannya? Kapan berakhirnya? Oke, so monggo dipilih. Kasih waktu. Sudah memilih? Thank you yang sudah mampir ke channel Moonlight Affirmation. Jangan lupa subscribe ya, like, share, dan maaf ini sih pindahkan sedikit kameranya. Like, share, dan komen. Untuk kalian yang baru di channel Moonlight Affirmation, nyalakan lonceng di bawah ini untuk tahu video-video terbaru dari Z. Dan bagi kalian yang rasanya resonate, share ya, share ke teman-teman kalian. Apalagi yang mungkin sekarang sedang menghadapi persoalan, permasalahan. Semoga video tarot kali ini bisa membantu. Anyway, ini bukan tarot, di bawah sini baru ada tarot, ini adalah set oracle. Oke, let's go ke yang pertama, yang musim dingin. Karma apa ini? Bagaimana penyelesaiannya? Di sini ada masculine, di sini ada death. Oke, so kedua kartu oracle ini menggambarkan bahwa ini adalah karma bawaan dari kehidupan sebelumnya. Jadi kamu sudah pasti adalah old soul atau jiwa-jiwa yang sudah terlahir beberapa kali, dan bahkan ada yang sampai ribuan kali ya. Dan kelahiran ini, dalam salah satu kelahiranmu, salah satu bahkan lebih mungkin kelahiranmu, kamu ketemu lagi dengan orang ini ya. Dan Anda tidak sadari karma yang Anda lakukan terhadap orang ini menyisakan buah karma yang menyebabkan apa yang terjadi padamu sekarang. Entah itu saya ngelihat energi ada yang merasakan ya, energi itu ada yang stuck di pekerjaan, ada yang jadi sepertinya kok jodoh nggak selesai-selesai, maksudnya bukan nggak selesai-selesai, jodoh kok susah banget gitu. Ada yang secara keuangan kok sepertinya ngandet gitu. Jadi itu lebih ke kayak satu global sih yang diakibatkan sama karma ini tuh global gitu loh. Dan itu cukup berdampak besar dalam hidupmu. Kenapa kok begini-begini aja? Oke, kamu masih bisa hidup, makan, minum, dan segala macam. Tapi entah kenapa gitu-gitu aja. Bahkan kayak sering banget ngerasa berkekurangan. Ya, dan ini sebenarnya adalah karma, buah karma dari kehidupan masa lampau yang memang harus diselesaikan. Kunci penyelesaiannya adalah seorang laki-laki.
seorang laki-laki, dan dia hadir di kehidupan ini, dia hadir sebagai seorang laki-laki. Ini bisa jadi ayahmu, ini bisa jadi kalau ini usahakan untuk, karena saya tangkap banyak energi, usahakan untuk selalu berbakti pada ayah. Seberapapun Anda tidak sukanya, ingat satu ya, seberapapun kadang bisa sebel sama orang tua pasti. Tapi saya selalu ingat satu, tanpa mereka saya nggak akan ada di sini. Jariku ini tumbuh, ya kalian bisa lihat jariku ini tumbuh untuk video pilih kartu, itu juga karena berkat ayahku. Ayahku yang bekerja sampai aku bisa makan. Aku disusui oleh ibuku baru aku bisa bernapas. Aku diajari berjalan, aku diajari berbicara. Ayahku berperan besar di situ. Tanpa ayahku, tanpa ibuku, I'm nothing. And therefore, oleh sebab itu, aku harus berbakti. Ya, dan di sini ada maskulin. Jadi ini ada yang memang karmanya terhadap ayahnya. Memang harus betul-betul harus dibayar dengan cara terus berbuat baik terhadap ayah, berbakti. Dan ada juga yang punya karma tapi lebih ke orang tua. Kalau saya lihat dia di dalam kehidupan ini, dia laki-laki adalah seorang orang tua yang memang dirimu harus berbakti padanya gitu. And then ini reverse semuanya. Oke, and then di sini ada 9 of a Rose, dedication. Oke, so di sini yang saya baca, dia ini adalah orang-orang yang bukan dia, maksudnya Anda ini dalam karma ini memang ya sekali lagi bilang harus dedikasi, ya harus berbakti, dan juga dengan baktimu itu nanti situasi akan banyak berubah, dan jangan kaget dengan perubahan-perubahan. Jadi misalnya Anda mulai sekarang kayak, oke, aku tahu nih ada orang yang kayaknya aku selalu merasa aku berhutang budi sama dia, atau aku selalu merasa aku selalu terlibat sesuatu dengan dia. Sebenarnya bukan berhutang budi, kamu selalu merasa kayak, kenapa sih kok kayaknya ada emosi yang kuat, ikatan emosi yang kuat. Mungkin dia ommu, saya ada lihat dia ommu, atau pamanmu, saya ada yang lihat dia itu kayak bos kamu tapi kayak dia lebih tua jauh gitu. Kenapa sih ada ikatan emosi yang kuat? Kenapa sih dia bikin sebel kamu terus gitu ya? Nah, dengan baktimu ya, dengan dedikasimu terhadap dia, nanti situasi dalam hidupmu akan banyak berubah. Utamanya yang tadi ada yang mungkin masalah cinta, ada yang tadi masalah keuangan, itu nanti akan banyak perubahan gitu ya. Dan perubahan ini akan membawa ke satu fase kembali ke dalam dirimu ya. Di sini ada kartu Ten of Stones dan ada King of Stones. Jadi keluar kartu Pentacles di sini, kartu Earth, kartu bumi ya. Jadi kembali pada dirimu sendiri, akhirnya kamu kayak lebih bisa tenang, lebih bisa kayak menyikapi gue kurangnya di mana sih gitu. Nanti kunci abundance atau kunci kemakmuran, kunci untuk menarik apa yang tadinya kurang dalam hidupmu itu kayak kamu langsung tahu di mana gitu. Ya, tapi kuncinya kamu harus berbakti pada si cowok ini. Oke, berbakti. Dan kalau itu adalah pacarmu, ada yang memang pacar calon suami ada. Dan itu benar-benar harus yang kayak sorry ya, itu akan bermasalahnya agak rumit karena ada hubungan dengan cinta, ada hubungan dengan kekesalan gitu ya. Tapi you have to be like Knight of Bows yang begitu bijak dan kayak ya udahlah, gue melakukan ini karena untuk gue sendiri gitu loh, jadi bukan untuk siapa-siapa. So anyway, dengan berpikir seperti itu, maka kamu akan jauh lebih tenang, jauh lebih bijak ya. Saya melakukan ini untuk diri saya sendiri, dan anyway berbuat baik tentu juga bisa menambah jasa-jasa kebajikanku. Kembali lagi untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain, melihat orang lain bahagia itu adalah satu kebahagiaan juga untuk dirimu ya. So itu, dan last word but not least, kind partnership, yang artinya juga adalah hubunganmu dengan si orang cowok ini. Kalau kamu tahu itu siapa, orang yang selalu buat kamu sebab, orang yang selalu membuat ada ikatan dalam dirimu dan dia yang cukup besar, itu diperbaiki
ya, dan hubungan yang baik itu akan bawa ke pengikisan karma. Anyway, karma itu tidak bisa serta-merta diputuskan, tapi jalan penyelesaiannya bisa jadi ada. Although meskipun ya dalam kehidupan ini jalan penyelesaiannya tidak semudah itu, karena bisa jadi ini masih tersisa, karena sudah beberapa kehidupan kalian merasakan yang PAL 1. Jadi ya paling tidak di kehidupan ini mengikis, ya mengikis. Kalau emang bisa selesai ya kenapa tidak, tapi karma itu kita nggak tahu gitu loh ya. Mungkin selesai, tapi mungkin ada karma lagi yang kamu perbuat. Contohnya aja, kamu sudah begitu baktinya pada orang tuamu, pada ayahmu, mungkin ada satu masa di mana kamu mungkin kesal, kamu mungkin marah, dan di situ ada karma baru lagi gitu ya. So anyway, be careful, hati-hati. Kita dalam kehidupan ini tugas kita adalah selesaikan karma kita, terus berbuat baik ya. Ciao. Itu untuk yang pilih PAL 1. Let's go ke PAL 2. Thank you yang sudah mampir ke channel ini. Dan PAL 2 sekarang kita bicara tentang karma. Karma apa ini? Ada kartu boundaries, ada kartu grounding. Nah, boundaries sama grounding ini adalah suatu ikatan, ya, ikatan yang hubungannya dengan bagaimana kamu bisa bersikap baik terhadap siapapun. Ikatan ini apa sih? Jadi ini ternyata juga karma bawaan masa lalu. So hello old soul, mates yang old soul di sini, kalian semua punya kehidupan masa lampau yang sangat kuat karmanya dengan dia ya. Begitu kuat ikatannya sampai kayak ada yang berjanji, suami istri mungkin berjanji bertemu lagi. Di kehidupan ini kamu bisa jadi kakak adik, bisa jadi teman, bisa jadi partner kerja, bisa jadi apapun, tapi kamu ketemu lagi sama dia. Begitu kuatnya sampai tidak hanya asmara, pokoknya kamu kalau ketemu orang ini, kamu merasa seperti kayak kamu tuh udah kenal lama dengan dia meskipun kamu baru ketemu. Dan kalau kamu sudah kenal lama dengan dia, kamu rasa seperti kayak tidak bisa tidak ketemu dia. Meskipun sudah tidak berjumpa selama 2 tahun, 3 tahun, nanti akan ketemu lagi. Karena ikatan batin yang kuat di antara kalian. So, kuncinya penyelesaian karma ini ya, kapan berakhirnya karma ini, penyelesaiannya adalah dengan banyak grounding, ya, dengan banyak berbuat baik. Terus, kalian bisa bantu dengan yoga. Jadi lebih ke inner self ya, yoga, inner self ini lebih ke kayak penenangan diri, melihat kepada diri sendiri ya. Terus habis itu jangan menghindari dia gitu. Orang yang Anda pikirkan ini, sesuatu yang Anda rasakan ini yang berkaitan dengan orang-orang ini, orang-orang mungkin ada yang lebih dari satu juga gitu ya. Nah itu it's okay, karena memang ini ikatannya cukup kuat di antara kalian. Jadi ada kartu reunion juga, memang kalian dipertemukan lagi karena memang ikatan yang kuat itu gitu loh. Yang pasti kalau memang mau ini selesai, ya lakukan dengan cara kalau tadi kalian masih di PAL 1 ya, itu kan memang agak sulit berakhirnya gitu ya. Tapi kalau yang PAL 2 ini mungkin bisa berakhir dengan cara kamu berbuat baik terhadap si orang-orang ini gitu ya. Dan untuk kalian yang misalnya cowok sama cewek sebel-sebelan atau mungkin kayak kesal gitu ya, itu semakin kamu hindari dia, semakin kamu mau selesaikan ini, malah kamu di kehidupan ini bisa jadi semakin terinvolve atau semakin terikat gitu. Karena bisa ngarah ke lovers, hubungan lovers. Ya, hubungan percintaan atau hubungan yang pokoknya terjadi suatu ikatan lah ya di kehidupan ini. Jadi kalau tanya kapan berakhir, malah di kehidupan ini nggak berakhir, malah lebih terikat lagi gitu. Kalau orang-orang misalnya lebih dari satu, itu yang ada kayak kamu semakin mau menghindari orang-orang ini, malah kamu semakin terikat. Jadi saran saya adalah kalau mau ini berakhir, tentu banyak berbuat baik terhadap dia, dan kata apapun yang kamu berikan, apapun perbuatan baik yang Anda lakukan terhadap dia, yang terbaik adalah kayak rela gitu, merelakan aja gitu. Kamu udah kasih dia apa, ya sudah gitu, relakan. Ya, relakan. Give it with
heart, with love gitu loh. Terus yang kayak ya udahlah, gue ngasih lo 1 juta, bahkan 1 juta sekalipun ya, sudah gitu, selesai ya, lepaskan gitu. Berat kasih duit ya, oh I know it's hard, tapi yang kayak disitulah nanti ada pemotongan jalur karmanya kamu sama dia gitu ya. Soalnya kalau tidak, ikatan ini kuat banget sih, ngerasain banyak banget dari kalian yang ikatannya itu kayak udah boundaries, dan boundaries itu di sini kayak pisau lagi, betul-betul yang kayak kuat banget, kayak nggak bisa di utak-atik lagi gitu loh ya. And then di sini ada King of Rose, nih King of Swords, kan tegas banget kan kartunya gitu loh. Ini pedang, ini pisau gitu, kuat banget, yang artinya juga karma ini sebenarnya ini adalah kartu spring. Untuk kalian selesaikan ini dengan kalian berbuat baik, nanti akan seperti musim semi yang mekar bunga-bunganya. Kalian akan merasakan kebaikan dalam diri kalian, kebahagiaan ya. Tapi untuk Anda dengan orang-orang ini atau Anda dengan orang ini, yang harus kalian lakukan adalah baik, tidak hanya pada dia tapi pada lingkungan sekitarmu juga gitu. Karena ini pasti akan bisa mengurangi, bahkan bisa menyelesaikan karmamu di kehidupan ini. Tapi semakin kamu, ingat ya, orang yang Anda benci ini atau sesuatu yang terjadi pada dirimu ini, tapi kebanyakan saya lihat kayak kebencian atau sama seseorang gitu ya. Nah itu semakin kamu benci, semakin kamu kesal, semakin kamu akan terikat pada dia. Dan bahkan di kehidupan ini bisa kemungkinan besar ikatan itu tidak selesai ya. Nah, tapi kalau misalnya mau selesai, yaitu banyak berbuat baik, dan ini bisa selesai mungkin di tahun ini juga, atau paling tidak ada angka 10, mungkin bisa selesai dalam 10 bulan gitu ya. Bisa selesai dalam artian gini loh, nggak selesai karena karmanya itu nggak selesai begitu aja kalau masih ada sisa-sisanya. Tapi kayak dengan perbuatan baik kalian tuh kayak mengikis lama-lama tuh semakin ringan gitu, semakin ringan. Kita nggak pernah tahu hukum karma itu begitu rahasianya, sampai kayak kita mungkin tahu oh konsepnya seperti ini, tapi yang kayak ya kita nggak pernah tahu kapan dia berbuah gitu. Bisa di kehidupan ini, bisa detik ini juga. Waktu si bilang misalnya kamu jangan begitu gitu ya, kena ke si sendiri. Bisa di detik itu juga, tapi bisa juga di detik lainnya, bisa juga di hari lainnya, tahun lainnya, bulan lainnya, bahkan kehidupan lainnya gitu. So anyway, banyak dari kalian yang memang karma ini, yang kalau ini adalah asmara, karma ini akan bawa jadi true love. Kalian malah semakin bisa terikat, dan ini mungkin cinta sejatimu. Kalau kamu merasa begitu kayak aku nggak bisa sama dia, dan I hate him, I hate her, aku pokoknya nggak bisa, enggak sama dia. Semakin kamu nggak bilang seperti itu, maka semakin kamu akan dipertemukan dan dipersatukan dengan dia, dan diikat dengan dia. Tapi kalau kamu bisa ngerasa kayak iya sudah, apa yang saya berikan ya sudah, ya monggo aja, sudah kamu kalau mau ambil aja. The most important thing, yang paling penting dalam update sekarang ini adalah kebahagiaan aku. Kalau kalian bisa lihat seperti itu, maka akan baik-baik aja. Oke, thank you yang sudah mampir ke channel ini. Kita masuk ke PAL 3. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Oke, yuk ke PAL 3 yang summer atau musim panas. Follow TikTok Zia. Oke, yang musim panas di sini ada fulfillment dan incubation. Oke. Nah, untuk PAL ini adalah PAL di mana karma ini berhubungan dengan kamu yang lebih harus introspeksi diri. Ya. Kenapa sih dia selalu benci sama gue di tempat kerja? Kenapa sih dia selalu ngata-ngatain gue? Kenapa sih teman-teman gue selalu ngata-ngatain gue? Karena banyak dari kalian yang saya ngerasain energinya kayak, kenapa sih aku sering dikata-katain? Kenapa sih orang-orang ini kayak gak suka banget sama saya gitu ya? Jadi banyak yang dirasakan seperti itu. Nah, incubation di sini adalah lebih ke melihat ke dalam diri sendiri. Penyelesaiannya itu adalah dari dalam diri sendiri. Lebih ambil waktu untuk bagaimana penyelesaiannya ya dengan banyak kontemplasi, meditasi sih. Ini kuat banget. Meditasi ini akan bantu kamu dalam pengikisan karma kamu terhadap dia atau terhadap sesuatu gitu. Banyak dari kalian yang selama ini kayak kurang melihat dalam diri sendiri, dan ini kayaknya karma pendek ya. Banyak banget dari kalian yang energinya ditangkap bukan karma
jangka panjang. Jadi karma pendek yang kayak kenapa sih begini, kenapa sih begitu, kenapa sih hidup gue kurang duit banget. Itu semuanya adalah karma pendek yang kayak kamu bisa mengubahnya hanya dengan ambil waktu untuk diam sendiri. Apakah kamu sering ngata-ngatain orang itu juga? Dia gosipin kamu, apakah kamu juga gosipin dia di hadapan orang lain gitu. Contohnya aja. Gue kan ngatain dia yang kebenaran kalau dia itu kayak suka julitin orang lain. Nah, kamu ngomongin dia juga kan pada akhirnya, makanya dia ngomongin kamu gitu. Jadi it's like a mirror, seperti cermin ya. Jadi lihat kembali dalam diri kamu sendiri. Ada juga yang ngerasa kayak kenapa sih duit gue kurang terus. Coba lihat dalam diri sendiri. Mungkin banyak dari kamu yang kalau dapat uang 10.000 dipakainya langsung 8.000, cuman sisa 2.000 doang. Seperti itu. Nah, kenapa begitu ya? Mungkin karena kamu selalu kayak ngerasa ya ada duit langsung dipakai. Nah, otomatis kamu punya duit juga berkurang gitu. Nah, apakah memang seperti itu pola dari pola kamu menghabiskan uang? Ya kalau seperti itu ya mungkin harus dipikirkan lagi gitu loh. Ya pokoknya ini sebenarnya karma pendek yang bisa diselesaikan dengan cara dipikirkan kembali, didalami gitu. Dan di sini ada generosity sama abundance. Pokoknya kalian ya yang ada di PAL ini adalah sekali lagi banyak banget energi karma pendek yang artinya apapun yang kalian rasakan, entah itu dalam kerjaan, dalam cinta, dalam rezeki atau apapun, selama kalian introspeksi dan kalian udah tahu, oke, gue salahnya di sini. Salah satunya adalah dengan meditasi, penenangan jiwa, fokus. Sebenarnya mungkin Anda tidak akan menemukan jawabannya ketika Anda meditasi, tapi setelah Anda meditasi kan Anda lebih tenang. Anda akan lebih fokus dalam melakukan sesuatu. Dan ketika Anda berhubungan lagi atau ketemu dengan masalah ini lagi, Anda akan kayak udah tahu, oh ternyata begini toh, oh aku harus begini. Dan itu langsung akan bawa kalian pada lebih banyak rezeki dalam hidup Anda, abundance, dan di sini ada generosity. Bahkan kalian tuh kalau ini masalah duit ya, kalian bahkan akan berani lebih banyak ngasih ke orang gitu. Kayak ini ada orang minta-minta langsung kasih gitu. Ya, terus ini ada orang yang kayak mau pinjem duit, udah nggak apa-apa kasih pinjem. Terus kayak kalian mungkin udah nggak pikir lagi untuk kayak kapan ya duitnya bakal balik nggak ya, kayak gitu. Kok kayak gitu sih? Karena banyak dari kalian yang saya rasain memang karma pendek ya, kembali lagi karma pendek. Dan ini musim panas ya. Musim panas tuh sebenarnya mungkin kayak aduh kok panjang banget gitu ya. Banyak yang suka ngeluh kan musim panas, tapi habis musim panas itu langsung musim gugur. Ya, jadi habis musim panas kamu akan ketemu udara yang dingin. Kalau kalian hidup di negara 4 musim, itu rasanya seperti itu. Dan musim panas itu juga sebenarnya adalah the best time untuk foto-foto, best time untuk yang mungkin mau panen buah-buahan yang mungkin tahan terhadap musim panas gitu ya. Pokoknya ada nggak sih buah-buahan? Ada ya, kayak durian kalau nggak salah seperti itu. Nah jadi pokoknya malah bisa menciptakan rezeki yang banyak. Seperti the mirror. Sebenarnya kuncinya di sini adalah the mirror aja gitu loh. Melihat ke dalam diri sendiri, kenapa sih gue begini? Oh ternyata gue selalu seperti ini, makanya gue begini. Jadi nggak ada sedikit yang ada faktor eksternal atau faktor luar. Contohnya misalnya memang ini ada karma yang hubungannya dengan misalnya teman kamu atau pacar kamu atau pasangan kamu. Enggak sih, ini lebih ke kayak diri sendiri, berkaca ya. Four of Stones, bangun proteksi atau bangun perlindungan terhadap diri kamu sendiri gitu. And then kamu akan menciptakan banyak rezeki, banyak kelimpahan dalam diri kamu. Oke, fulfillment, kelengkapan diri. Ini sebenarnya fulfillment, generosity, abundance itu kartu yang kuat banget menandakan bahwa again, karma pendek yang bisa bawa rezeki sebenarnya once kamu selesaikan ini. Kapan selesai? Dalam jangka waktu sesegera mungkin. Bahkan kalau kamu sudah bisa fokus meditasi, fokus tenang. Gak bisa Kazi, aku tuh orangnya banyak kerjaan. Ya sudah,
Semakin lama kamu menghindari yang namanya meditasi, fokus, semakin kamu akan jauh dari kelimpahanmu. Dan karma ini akan sulit selesai. Ya, so kuncinya itu, ambil waktu, ya, latihan meditasi, latihan fokus, ya. Ketika bicara dengan orang lain, selalu ingat kalau, oh, gue lagi bicara sama orang lain. Apa sih maksudnya? Ya, kalau kamu lagi bicara sama orang lain, ya selalu sadarkan diri kamu lagi bicara sama orang lain. Mungkin kamu lagi bicara sama orang lain, kamu sambil kupas kulit kacang, sambil apa. Terus yang tadi kamu lakukan, mungkin kamu gak ingat, kamu sudah kupas kacang berapa kacang gitu. Karena apa? Karena kamu gak sadar, karena mungkin kamu juga terpecah sambil ngomong sama dia. Jadi terus habis itu sambil ngomong sama dia, kadang kamu bisa lupa juga apa yang tadi kamu omongin, karena kamu juga terpecah sambil ngupas kulit kacang, kayak gitu. Nah itu berarti nggak fokus kan. Sebenarnya meditasi itu nggak harus duduk diem atau jalan atau ngapain gitu, tapi meditasi itu adalah fokus. Maka sambil bicara pun bisa meditasi. Maksudnya adalah menyadari, ya, menyadari segala tindak tandukmu. And then as of rose breath of life, as of rose ini emang kartu fokus sih. Fokus. Udah kuncinya itu aja. Itu akan menyelesaikan karma ini. Dan ada yang bisa sampai bertahun-tahun, ada yang bahkan bisa nggak selesai di kehidupan ini. Tapi let's go, yuk kita selesaikan. Karena ini karma pendek, banyak banget karma pendek. Dan kalau ada yang sampai gak selesai pun, wah itu sih kalian keterlaluan sih. Kenapa? Aku udah ngajari kalian untuk fokus tuh, ya. Selesaikan, ayo selesaikan. Terus ini friends and colleague, ini ada hubungannya sama teman-teman. Emang banyak dari kalian yang memang karmanya ada hubungannya sama teman, digosipin lah, apalah, kayak gak bisa terima gitu loh. So what you have to do, selesaikan itu, ya. Dan semoga akan lebih bawa lebih banyak rezeki dalam kehidupan Anda. TikTokku, Moonlight Affirmation, jangan lupa follow ya. Let's go, kita masuk ke PAL yang musim gugur autumn. Udah pernah ketemu musim gugur belum? I've been there and I love bunga lagi, daun-daun musim gugur. Ya, yang berjatuhan. Even though saya tahu kalau nyapu daun-daun yang berguguran itu it will be hard ya. Karena banyak banget dan selalu jatuh dan jatuh lagi. Congratulations, good job untuk orang-orang yang sudah mendedikasikan diri sebagai petugas pembersih kota-kota, daerah-daerah yang mengalami musim gugur. Oke. I do have di sini ada shadow sama ada clearance. Ini karma yang akan terus membayangimu dan kayak ngikutin kamu terus ya. Sudah ada di beberapa kehidupan, belum selesai juga. Ayo kita berkomitmen, kamu yang ambil PAL 4 ini, PAL musim gugur ini, komitmen untuk selesaikan ini. Apapun ini yang terjadi, ya, entah itu karmamu ketemu sama seseorang, entah itu kamu yang mungkin berhadapan dengan sesuatu. Ayo let's go, selesaikan. Gitu. Apa sih? Selesaikan apa sih, Zi? Jadi yang di sini saya rasakan, dia mengikuti kamu, karma ini ngikutin kamu dan membayangi kamu terus. Ada yang memang sepertinya ada yang di kehidupan masa lalunya ada yang pernah membunuh, ya. Sehingga ada dari kalian yang punya kayak contohnya kekurangan secara fisik gitu. Ada juga yang jadi kayak misalnya mau bisnis, jadi kayak sering ditipu orang atau pokoknya akibat dari karma ini cukup berat, ya, cukup berat. Seperti autumn yang daunnya berguguran, jadi kalian akan mengalami keguguran atau kejatuhan, gitu. Dan sebenarnya banyak dari kalian yang, maaf ini kalau agak creepy atau serem ya, tapi orang yang punya karma denganmu ya di kehidupan sebelumnya, itu dia soulnya bukan soul maaf, apa ya namanya ya, korin atau kodamnya itu ngikutin kamu
gitu, menemani kamu dan kayak ingin melihat kamu membayar karma ini gitu ya. So ini cukup berat kalau saya lihat. Konsultasikan pada healer atau tarot reader atau apapun yang bisa bantu kamu untuk selesaikan ini. Ada ancestor di sini ya, jadi kayak kamu diikuti gitu loh. Kamu akan merasa insecure, tidak aman. Kalian yang pilih PAL 4 ini apa sih yang terjadi sama kalian? Soalnya Zi baca banyak yang kayak ngalami kejatuhan-kejatuhan gitu. Tapi ya memang emang nggak selalu kalian diikuti gitu ya. Tapi memang ada ini yang menemani, yang mengikuti, dan ini ada insecurity di mana saya ngerasakan kalau kalian merasakan tidak nyaman dan tidak nyaman, dan itu kalian harus bertahan ya. Kalian harus bertahan. Terus yang pasti adalah usahakan dalam doamu ya, dalam setiap kamu berbuat baik, misalnya kamu ngasih sumbangan atau apa, dengan jasa-jasa kebajikan yang jadi dalam hati bilang, dengan jasa-jasa kebajikan yang kau perbuat, aku limpahkan jasa kebajikan ini pada orang-orang yang telah aku sakiti, semoga mereka semua berbahagia gitu ya. Oke, setiap perbuatan baik yang kamu lakukan gitu ya, dan usahakan ingat ya gitu, karena kamu akan terus kayak merasa kamu kayak selalu merasa kayak ada bayang-bayang yang ngikutin kamu. Oke, kartunya shadow, oh my god ya, kartunya shadow, saya baru sadar kartunya shadow juga. Jadi bayang-bayang ini kayak ngikutin kamu terus, kayak meminta kamu untuk ayo bayar karma ini, ayo bayar karma ini. Ada yang membunuh di kehidupan sebelumnya, ada yang pokoknya ini cukup kuat lah, pokoknya terlibat, pokoknya ada sesuatu yang kayak memang sudah kamu lakukan di kehidupan sebelumnya. Ada pembunuhan, ada bermacam-macam karena ini banyak energi. Tapi di satu sisi kalian akan ngerasakan bisa celebration. Jadi kayak kalian ngerasakan kayak kehidupan kalian tetap fun-fun aja, happy-happy aja. Tapi pasti ada masa dimana kalian kalau lagi sendiri, kalian ngerasa kayak kok gue seperti ada yang ngawasi gitu. Sebenarnya kayak kamu sedang kayak ditagih gitu loh. Oke, so ini ada juga leluhur, ada juga pokoknya kalau leluhurmu mengikutimu juga sebagai, bukan sebagai spirit guide, tetapi sebagai orang yang memang sedang menagih karma yang kamu harus bayar. Oleh sebab itu gunakan trik yang tadi, karena kamu akan merasa tidak aman gitu. Ini adalah general reading, bisa resonate, bisa juga tidak. Ini untuk tujuan hiburan. Kalau memang kamu merasa seperti ini, go ahead, lakukan ya, lakukan please. Oke. Dan mungkin di kehidupan ini kamu akan kehilangan, kejatuhan, kehilangan, loss. Tapi ya sudah, inilah cara kamu membayar karma. Tapi dengan melewati itu, ya, kamu sudah mengikis. Karena memang sudah kamu bayar, atau kamu bayar sedikit-sedikit, itu kamu sudah mengikis. Dan semoga di kehidupan ini bisa selesai. Meskipun saya bilang ini cukup berat, tapi pokoknya ini akan makan waktu panjang banget ya. Dan saya nggak bisa kasih tahu kapan. But please lakukan terus kebajikan dan limpahkan kebajikan ini pada orang-orang yang telah kamu sakiti. Semoga mereka semua berbahagia. Thank you yang sudah ambil PAL 4. Thank you yang sudah mampir ke channel Moonlight Affirmation. Semoga ini bisa membantu Anda. Semoga kalian semua berbahagia selalu. Semoga kalian semua banyak rezeki selalu. Semoga kalian semua dilindungi selalu oleh alam semesta. Sehat-sehat terus. Dan terus berpikiran positif, karena pikiran positif bisa menjadi imun terbaik untuk diri Anda. So, see you again, mates. Bye-bye.